Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukha mate yata loke atho pete yata sukha. Merawat ibu merupakan kebahagiaan. Demikian juga merawat ayah merupakan kebahagiaan. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan suasana yang bahagia tentunya. Karena pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa meskipun secara virtual untuk bersama-sama kembali memperkokoh keyakinan kita pada Tiratana. Tadi kita sudah bersama-sama membacakan parita-parita suci, mengulang khotbah Sang Buddha, dan juga sudah melatih meditasi. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan uraian Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, topik kita pada malam hari ini tentu berkaitan dengan Hari Ibu, yang mana pada hari ini kita semua bersama-sama peringati. Setiap tanggal 22 Desember, kita bersama-sama memperingati Hari Ibu. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa di tanggal 22 Desember, kita bersama-sama memperingati Hari Ibu. Demikian juga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita memperingati Hari Ibu dengan bersama-sama berbuat kebajikan. Salah satunya adalah dengan melakukan acara seperti ini. Dengan mendengarkan uraian Dhamma yang tentu saja akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang Hari Ibu, tentu kita kembali diingatkan mengenai kualitas-kualitas luhur yang dimiliki oleh seorang ibu. Loh, kenapa harus ibu? Kan juga ada ayah. Ya, memang ini menjadi kesepakatan. Bukan berarti ketika kita memperingati Hari Ibu, kita mengabaikan ayah. Sesungguhnya sama-sama kita menghormati ibu dan ayah. Nah, ibu ini adalah orang yang sangat berjasa besar dalam kehidupan kita sebagai anak. Siapapun kita saat ini, siapapun kita sekarang, apapun posisi kedudukan kita sekarang, kita tetaplah anak dari orang tua kita. Dari ibu kita dan ayah kita. Coba kita renungkan kembali betapa
luar biasanya jasa dan pengorbanan yang telah orang tua berikan. Terkhusus adalah ibu kita. Ibu dari dulu, dari mengandung, melahirkan sampai membesarkan kita, sampai seperti sekarang ini, sudah banyak jasa-jasanya, sudah banyak pengorbanan. Suka dan duka telah ibu lalui demi membesarkan anak tercintanya. Sudah banyak jasa yang telah diberikan oleh ayah kita. Banting tulang kerja dari pagi hingga petang, semata-mata supaya anaknya bisa hidup tentram, sejahtera, tidak kekurangan. Maka sungguh luar biasa sekali jasa orang tua kita, jasa ayah dan ibu kita. Maka di momen-momen seperti saat ini, seperti di hari ibu ini, sesungguhnya mengingatkan kepada kita, ayo kita ingat jasa orang tua kita, jasa ibu kita. Nah, di dalam ajaran Buddha sangat penting sekali kita sebagai umat Buddha untuk menghormati, merawat orang tua kita. Merawat ibu, merawat ayah. Sebagaimana syair Dhammapada yang tadi sudah saya kutip. Suka mate yata loke atau pete yata suka. Di dunia ini merawat ibu merupakan kebahagiaan. Demikian juga merawat ayah. Membawa kebahagiaan. Merawat ayah dan ibu menjadi sebab kondisi dari kebahagiaan. Maka kita sebagai anak, kalau kita sudah punya kemampuan, sudah bisa hidup mandiri, jangan mengabaikan jasa yang telah diberikan oleh orang tua. Orang tua kita adalah orang tua yang sangat berjasa besar. Tiada seorang pun yang bisa melebihi kasihnya orang tua. Kasih ibu kepada anaknya sungguh sangat luar biasa. Sang Buddha menjadikan ibu sebagai perumpamaan, sebagai orang yang memiliki cinta kasih luar biasa kepada anak-anaknya. Mata yatani yang putang ayusa eka putta manurake. Ewam pisab babutesu mana sambawa ye aparimanang. Sebagaimana seorang ibu yang merawat atau melindungi putra tunggalnya, demikian juga kita harusnya mengembangkan cinta kasih tanpa batas ke seluruh penjuru. Nah, ibu ini dikatakan sebagai orang yang punya kualitas cinta kasih yang tak terbatas. Kan seringkali kita mendengar perumpamaan. Kasih ibu kepada anak bagaikan sang surya yang menyinari dunia, tidak ada bandingnya tanpa mengharapkan imbalan. Makanya kualitas orang tua ini sangat luar biasa sekali. Nah, Sang Buddha sangat memuji kualitas orang tua dan menaruh posisi orang tua sebagai posisi yang tinggi yang harus dihormati oleh anaknya. Sang Buddha mengatakan, Brahma timata pitaro, pubba cariyati wucare, ahuneya caputanang pajaya anukampaka, tasma hine namaseya sakkareya capandito, anena tapannena watena sayanena ca. Brahma timata pitaro, orang tua adalah Brahma. Brahma adalah sebutan untuk orang tua. Orang tua dikatakan sebagai Brahma. Sang Buddha mengatakan bahwa orang tua kita adalah Brahma. Istilah Brahma adalah digunakan untuk merujuk orang tua. Kenapa demikian? Karena di zaman itu, di zaman Sang Buddha masih hidup, kepercayaan tentang adanya makhluk Brahma yang dipercaya sebagai yang maha agung, maha segalanya, pencipta, itu ada pada kualitas orang tua. Kita dilahirkan oleh orang tua kita. Tidak muncul tiba-tiba dari batu.
juga tidak turun langsung dari langit, tidak muncul dari bumi, melainkan dari orang tua kita. Maka orang tua kita adalah pencipta kita, yang melahirkan kita. Kenapa kita bisa terlahir di bumi ini juga berkat jasa orang tua kita. Maka istilah Brahma itu lebih tepat merujuk kepada orang tua kita. Selain daripada itu juga Brahma ini dipercaya sebagai makhluk yang agung. Yang kalau kita tinjau secara alam-alam kehidupan, makhluk Brahma ini adalah makhluk yang luar biasa kualitasnya. Dan untuk mencapai ke sana tidaklah mudah. Dan dikatakan makhluk Brahma ini senantiasa memiliki 4 sifat luhur. Sebagaimana Brahma Wihara yang biasa kita kenal. Apakah itu 4 sifat luhur tersebut? Ada metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, simpati, upeka, keseimbangan batin. Orang tua kita adalah orang yang memiliki 4 kualitas luhur ini kepada anaknya. Coba kita renungkan. Orang tua punya kualitas yang pertama, yaitu metta, cinta kasih. Cinta kasihnya orang tua kepada anak tidak terukur. Orang tua membesarkan anak, mengharapkan anak supaya anaknya bahagia itu bukan mengharapkan imbalan. Bukan karena tujuan-tujuan tertentu, tetapi karena cinta kasihnya. Bahkan ketika masih di dalam kandungan, ibu kita, orang tua kita, senantiasa mengharapkan supaya kita tetap sehat, bahagia, dan terhindar dari segala mara bahaya. Bahkan ketika kita masih di dalam kandungan pun, orang tua kita, ibu kita, selalu berharap, selalu berdoa dengan cinta kasih. Semoga anak saya bahagia. Semoga anak saya sehat. Maka cinta kasih yang diberikan orang tua luar biasa, tidak ada bandingnya. Bahkan ketika kita sudah dilahirkan pun, orang tua senantiasa berpengharapan baik. Mengembangkan cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Semoga anak saya bahagia. Semoga anak saya sehat. Itulah pengharapan yang dimiliki orang tua karena orang tua memiliki cinta kasih yang luar biasa. Dari masih dalam kandungan bahkan sampai sudah besar pun cinta kasih yang dimiliki orang tua tidak ada bandingannya. Tidak pernah terhenti bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Meskipun sang surya itu terlihat tidak ada di malam hari, bukan berarti sang surya atau matahari itu berhenti bersinar. Demikian juga orang tua, meskipun tidak di hadapan kita secara langsung, bukan berarti cinta kasih yang dimiliki orang tua berhenti. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang sangat jauh dari orang tua, tidak dekat dengan orang tua, mungkin sekarang kita sudah merantau. Orang tua selalu mengharapkan semoga kita bahagia. Orang tua selalu mengharapkan kita semoga kita bahagia, semoga anak saya bahagia. Maka cinta kasih orang tua sangat luar biasa sekali. Kemudian kualitas luhur yang kedua adalah karuna. Karuna itu artinya adalah welas asih. Welas asih yaitu pengharapan atau tindakan supaya kita sebagai anak terhindar dari penderitaan. Supaya penderitaan kita segera sirna dan selesai atau paling tidak berkurang. Nah, karuna yang dimiliki oleh orang tua kita sangatlah luar biasa. Tidak ada bandingannya. Bahkan ketika kita masih di dalam kandungan, orang tua selalu mengharapkan kita semoga kita sehat, terhindar dari mara bahaya, malapetaka, kita dapat terlahir dengan selamat. Ketika sudah lahir, begitu ada penderitaan, orang tua adalah orang yang paling peduli, paling tahu tentang kebutuhan kita. Kita masih kecil, kita menangis, merengek, orang tua sudah tahu.
Oh, ini anak lapar. Nah, supaya terbebas dari penderitaan karena lapar, orang tua langsung sigap mencari cara supaya anaknya tidak kelaparan. Kita menangis karena kedinginan, orang tua langsung mencari cara supaya kita tidak kedinginan, dipeluknya, digendong, ditimang-timang. Kemudian ketika kita sudah semakin dewasa, orang tua juga adalah orang yang sangat peduli sekali supaya kita tidak menderita. Kita kekurangan dalam hal ini, orang tua langsung support, langsung memberikan dukungan supaya kita tidak menderita. Kita mau bangun usaha, orang tua bantu. Maka apapun yang dilakukan orang tua semata-mata supaya anaknya terbebas dari penderitaan. Maka orang tua memiliki kualitas karuna yang luar biasa. Supaya anaknya terbebas dari penderitaan, dari duka, dari kesulitan. Kemudian yang ketiga, orang tua punya kualitas yang namanya mudita. Mudita artinya adalah simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Kalau dalam konteks ini adalah anaknya. Nah, orang tua adalah orang yang paling memiliki sikap simpati terhadap anaknya. Bahkan ketika anaknya masih kecil, misalnya, oh anaknya senang ini, senang itu, orang tua juga ikut senang. Jadi kalau anaknya senang, anaknya bahagia, orang tua juga pasti ikut senang. Nah, begitu anaknya sudah semakin dewasa, sudah berhasil, mendapatkan pekerjaan, sudah menjadi orang yang sukses, usahanya lancar. Nah, orang tua adalah orang yang sangat punya simpati. Turut berbahagia atas keberhasilan yang dicapai oleh anaknya. Tidak ada orang tua yang merasa iri dengan keberhasilan anaknya. Justru orang tua akan semakin bahagia bila melihat anaknya bahagia. Maka orang tua dikatakan sebagai makhluk, sebagai orang yang punya kualitas mudita. Kemudian yang keempat adalah orang tua dikatakan memiliki sifat UPK, keseimbangan batin. Batin yang seimbang. Bahkan ketika kita masih kecil, orang tua meskipun sudah memberikan yang terbaik untuk kita, tetapi apabila itu memang di luar kendali, di luar kontrol orang tua, ya apa boleh buat, orang tua harus memiliki keseimbangan batin. Karena memang setiap orang adalah pewaris dari karmanya masing-masing. Sama dalam hal ini orang tua juga berusaha memiliki keseimbangan batin. Karena secinta-cintanya orang tua terhadap anaknya. Ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Karena setiap orang adalah pewaris dari karmanya masing-masing. Nah, orang tua adalah orang yang punya keseimbangan batin. Dan ini sudah dilatih ketika anaknya masih kecil sampai nanti berusia dewasa. Suatu contoh misalnya kalau anaknya sudah dewasa, kemudian memutuskan untuk pindah rumah, untuk menetap di kota lain, untuk hidup bersama dengan pasangannya. Ya apa boleh buat orang tua, meskipun orang tua sebenarnya sangat butuh, tidak mau ditinggal, inginnya selalu dekat dengan anaknya. Tapi yang namanya anak kan juga punya hak, punya kebebasan. Nah, orang tua sangat peduli sekali. Maka dengan keseimbangan batin, orang tua akan mengizinkan anaknya untuk hidup mandiri. Nah, jadi orang tua memiliki 4 kualitas ini. Yaitu meta, karuna, mudita, dan upeka. Itulah kenapa orang tua dikatakan sebagai Brahma. Brahma Timata Pitaro. Orang tua juga dikatakan sebagai Pubacarya. Pubacarya artinya adalah guru-guru pertama. Guru-guru pertama. Coba kita renungkan, coba kita lihat. Dari sejak kita masih kecil, belum tahu apa-apa,
bahkan berbicara pun belum bisa, berjalan belum bisa. Orang tua adalah orang yang menunjukkan semua itu, yang mengajari kita. Maka orang tua adalah guru-guru pertama kita, Puba Dewata, Puba Carya adalah guru-guru pertama kita yang mengajari kita segalanya. Mengajari kita dari makan, bagaimana cara makan yang benar, bagaimana berbicara, bagaimana memakai baju, bagaimana bepergian, bagaimana bertindak dan lain sebagainya. Orang tua sudah mengajari kita segalanya. Bahkan sebelum kita masuk ke dunia pendidikan formal, masuk ke sekolah, orang tua sudah mengajari kita apa yang kita butuhkan. Maka orang tua dikatakan sebagai Puba Carya, guru-guru pertama kita. Nah, orang tua juga dikatakan sebagai Puba Dewata. Apa itu Puba Dewata? Puba Dewata artinya adalah dewa-dewa pertama. Loh, kenapa kok orang tua dikatakan sebagai dewa-dewa pertama? Ini menarik para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Para dewa-dewa itu adalah orang makhluk yang sangat dipuja-puja. Karena apa? Karena dewa itu identik dengan pelindung, identik dengan pengabul harapan. Nah, tetapi karena dewa-dewa itu tidak kelihatan, maka dewa-dewa yang paling nyata, yang paling dekat dengan kita sesungguhnya adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah sosok dewa yang paling nyata dan kelihatan jasanya sangat besar. Tampak juga oleh kita secara langsung. Karena apa? Orang tua juga memiliki kualitas sebagai pelindung. Bahkan sejak kita masih kecil pun orang tua selalu melindungi kita. Selalu melindungi kita dari mara bahaya. Selalu mencegah kita dari kesulitan. Nah, orang tua itu adalah orang yang paling peduli dengan anaknya. Maka orang tua tidak mau anaknya menderita. Biarpun orang tua harus bersusah payah. Yang penting anaknya tidak menjadi susah. Biarpun orang tua harus bekerja keras. Yang penting anaknya tidak kecapean. Tidak menjadi orang yang susah. Orang tua adalah orang yang melindungi anaknya. Sebagai pelindung. Pelindung dari ketakutan, pelindung dari kedinginan, pelindung dari mara bahaya. Orang tua sudah memberikan itu semua sejak kita masih kecil. Bahkan sampai dewasa orang tua adalah orang yang paling peduli dan ingin melindungi kita. Maka orang tua punya kualitas dewa ini sebagai pelindung. Pelindung yang nyata adalah orang tua. Dewa yang paling nyata dalam rumah kita adalah orang tua kita. Nah, orang tua juga punya kualitas dewa yang kedua, pengabul harapan. Nah, sejak kita masih kecil, di rumah kita pengen sesuatu, pengen mainan, pengen beli makanan, merengek-rengek. Orang tua sangat peduli sekali. Rela bersusah payah supaya keinginan dan harapan kita terkabul. Ya kan? Kita masih kecil, kita ingin ini, kita ingin makanan, kita ingin jajan, kita ingin beli mainan. Wah, orang tua langsung sigap memberikan apa yang kita inginkan. Termasuk ketika sudah menjadi dewasa, orang tua juga sangat peduli dengan harapan dan cita-cita anaknya. Berusaha mungkin orang tua memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka orang tua juga punya kualitas sebagai pengabul harapan. Karena orang tua dikatakan sebagai dewa-dewa pertama kita, nah sesungguhnya orang yang paling layak menerima persembahan siapa? Ya orang tua kita. Kan kadang-kadang kita malah pergi ke kemana-mana. Kita memberikan sesajian kepada para dewa yang tidak kelihatan. Tetapi lupa dengan orang tua yang ada di rumah. Padahal sosoknya kelihatan begitu nyata. Jasanya juga begitu nyata kelihatan. Maka orang tua dikatakan sebagai ahunea,
yang layak menerima persembahan. Layak menerima persembahan. Daripada kita memuja, daripada kita memberikan sesajian kepada makhluk yang tidak kelihatan, lebih baik kita utamakan dulu kita memberikan sesajian persembahan makanan yang layak kepada orang tua kita. Memang kita memberikan sesajian kepada para dewa, kita ikut acara puja, mempersembahkan buah-buahan, bunga-bunga, dupa dan lain sebagainya adalah hal yang baik sebagai salah satu puja juga. Tapi kalau dengan itu kita melupakan tugas kita sebagai anak terhadap orang tua, ya itu menjadi tidak baik juga. Karena orang tua adalah dewa-dewa yang paling nyata dan orang yang layak menerima persembahan. Nah, jadi ya kita sebagai anak ya harusnya juga peduli dengan orang tua. Kita berikan persembahan. Ya sesekali kita ajak keluar untuk makan bareng. Kita ajak untuk jalan-jalan. Kita ajak untuk hiburan supaya orang tua kita senang. Kan kebanyakan orang itu kalau sudah dewasa, sudah berumah tangga, sudah punya rumah sendiri, tinggal sendiri, hidup mandiri. Kadang-kadang orang tuanya dilupakan. Jangan seperti itu. Orang tua harus tetap diingat karena jasanya begitu besar. Jasa ibu dan ayah kita sungguh besar. Tiada bandingnya. Dan tidak seorang pun bisa membalas jasa orang tua. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa sekalipun kita memikul orang tua kita di pundak kanan dan pundak kiri, kita berjalan-jalan kemana keliling dunia, tidak bisa membalas jasa baik orang tua kita. Tetapi kita bisa membalas jasa baik mereka, yaitu dengan cara memperkokoh, menanamkan, menguatkan yang dulunya tidak punya keyakinan menjadi semakin kokoh dalam keyakinan. Yang dulunya mungkin kurang bermoral, tindakannya kurang baik, kita arahkan menjadi lebih bermoral. Yang dulunya mungkin kurang dermawan dalam hal memberi, pelit, tidak mau berbagi, kita arahkan, kita tuntun, dan akhirnya mereka mau berbagi. Yang dulunya mungkin kurang punya kebijaksanaan, mudah mengeluh, mudah ini dan itu, kurang bijaksana, sekarang kita arahkan supaya orang tua menjadi orang yang bijaksana. Itu dikatakan sebagai orang yang bisa membalas budi orang tua. Nah, karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa besar, maka kita sepantasnya merawat orang tua kita. Kan tadi juga dikatakan, Brahma timata pitaro pubba cariyat tibucare, ahuneya caputanang pajaya anukampaka. Orang tua adalah Brahma, orang tua adalah guru-guru pertama yang memiliki welas asih yang luar biasa, yang pantas menerima persembahan. Kita lakukan itu. Dengan cara apa? Tasmahine namaseya sakareya capandito. Anena tapannena watena sayanena ca. Maka orang yang bijaksana seharusnya memberikan penghormatan kepadanya. Memberikan persembahan dalam bentuk apa? Anena dalam bentuk makanan. Panena dalam bentuk minuman. Watena sandang atau pakaian. Sayanena tempat tinggal. Kita bisa menyokong kebutuhan mereka, bisa merawat mereka, memenuhi kebutuhan mereka supaya mereka tidak menjadi kesulitan. Apalagi kan semakin hari orang tua kita tentu juga akan semakin menjadi tua dan lemah. Maka sudah sepantasnya kita sebagai anak harus peduli dengan orang tua. Jangan diabaikan. Orang tua harus dipedulikan, harus dirawat, disokong supaya kehidupan orang tua tidak menjadi susah. Karena kalau sudah semakin tua, kemudian kita hidupnya tidak mau peduli dengan orang tua, maka kasihan juga orang tua. Sudah membesarkan kita, anaknya malah tidak tahu diri. Nah, sebagai umat Buddha kita harus mau merawat orang tua kita. Karena itu dianjurkan oleh Sang Buddha, dianjurkan oleh para bijaksanawan. Sang Buddha mengatakan, mata pitunang
Upatanang bikawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Merawat orang tua, merawat ayah dan ibu, wahai para biku, dianjurkan oleh orang yang baik dan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana senantiasa menganjurkan, mendorong supaya kita mau merawat orang tua kita, mau merawat ayah dan ibu kita yang semakin tua, menyokong kebutuhan mereka, membantu pekerjaan mereka. Kan juga dikatakan di dalam Manggala Sutta, mata pitu upatanang puttadara sasanggaho. Merawat orang tua, menyokong kebutuhan keluarga adalah berkah utama. Jadi dengan merawat orang tua, merawat mereka, menyokong kebutuhan keluarga, itu juga merupakan berkah. Berkah yang bisa diciptakan oleh siapapun, yaitu dengan merawat orang tua. Nah, Sang Buddha sangat peduli sekali dengan merawat orang tua. Dan mereka yang tidak mau merawat orang tua, yang mengabaikan orang tua dikatakan sebagai manusia sampah. Di dalam Wasala Sutta dikatakan, yo matarang pitarang wa jinakang gatayo banang pahusanto nabarati tangjanya wasalo iti. Mereka yang meskipun sudah hidup berkesukupan, tetapi tidak merawat orang tuanya yang sudah tua dan renta, orang tersebutlah yang pantas disebut sebagai manusia sampah. Manusia sampah, manusia yang tidak berguna. Kemudian di sutta yang lain di dalam Parabhawa Sutta juga dikatakan, yo matarang pitarang wa jinnakang gatayo banang pahusanto nabarati tang para bawato mukang. Mereka yang sudah hidup berkecukupan tetapi tidak mau merawat orang tuanya yang tua dan renta adalah sebab dari keruntuhan, sebab dari kehancuran. Nah, orang yang tidak mau peduli dengan orang tuanya, tidak mau merawat, tidak mau menyokong kebutuhan mereka, adalah orang-orang yang dikatakan sebagai manusia sampah dan juga penyebab dari kemerosotan, kehancuran, dan kemunduran. Manusia sampah, meskipun kata-katanya agak cukup kasar ya, tapi memang harusnya demikian. Kenapa? Sampah itu adalah barang yang tidak berharga, tidak berguna. Sama di sini, kalau orang itu sudah hidupnya berkecukupan, mampu, tetapi tidak mau merawat orang tuanya, tidak mau menyokong kebutuhan mereka, tidak mau membantu, ya orang tersebut adalah orang yang tidak berguna. Tidak berguna, maka pantas dan layak disebut sebagai sampah. Juga dikatakan sebagai sebab dari keruntuhan, kemunduran, dan kehancuran. Nah, mereka mungkin terlihat baik-baik saja dengan mengabaikan orang tua. Tapi pada intinya, pada dasarnya, ia akan menuai akibatnya. Ia akan mengalami kemerosotan dan kemunduran. Karena orang tua adalah doa yang paling manjur. Doa orang tua adalah doa yang paling manjur. Jadi kalau orang tua berharap, wah, anaknya juga akan bisa hidup dengan berkah. Maka restu orang tua adalah restu yang terbaik. Maka jangan abaikan orang tua supaya orang tua juga senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Supaya anaknya juga senantiasa sehat dan semakin maju dan berhasil. Maka jangan abaikan orang tua kita. Sekalipun sekarang kita sudah jauh dari orang tua kita. Tapi kalau kita masih peduli, kita masih ingat. Paling tidak kita mau telepon, kita menyokong kebutuhan mereka. Itu adalah hal yang baik. Daripada kita lupa sama sekali. Tidak mau merawat. Bahkan menganggap sebagai orang tua sebagai beban keluarga. Itu menjadi sebab dari penderitaan kita. Ibu dan ayah kita harus kita rawat. Jangan diabaikan. Karena memang mereka adalah orang yang berjasa besar sekali bagi kehidupan anak. Segala pencapaian
yang kita capai saat ini tidak terlepas dari pengorbanan, usaha, pemberian, dan harapan dari orang tua. Maka jangan abaikan mereka. Rawatlah mereka, pedulikan kebutuhan mereka. Nah, orang tua ini kan adalah orang yang sangat berjasa besar. Dari melahirkan sampai membesarkan kita, tidak lepas dari jasa orang tua. Juga jangan membentak-bentak, memarahi orang tua. Jangan pula membuat orang tua menjadi sakit hati dan kecewa. Banggakan mereka dengan karya dan keberhasilan supaya orang tua kita juga bahagia. Jangan buat mereka menderita. Kalau saat ini kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, paling tidak jangan buat mereka menderita karena ulah kita. Jangan menyusahkan mereka. Paling tidak kita membuat mereka nyaman. Membuat mereka bahagia. Kalau belum bisa, ya jangan menyusahkan mereka. Kan kadang-kadang orang tua itu punya beban mental yang sangat luar biasa melihat anaknya yang tidak baik, yang menyusahkan keluarga. Anak yang durhaka. Orang tua sungguh sangat kasihan sekali. Ada sebuah cerita. Dikisahkan ada seseorang yang bertanya kepada seorang ibu. Bertanya, adakah sesuatu yang lebih menyakitkan daripada melahirkan seorang anak? Ibu tersebut kemudian menjawab, ada, yakni adalah ketika dibentak oleh anak yang ia lahirkan dan ia besarkan. Luka dari melahirkan tidaklah seberapa. Penderitaan dari melahirkan tidaklah seberapa bagi seorang ibu. Daripada menanggung beban mental, sakit hati, kecewa ketika melihat anaknya bersikap tidak baik kepada orang tua. Membentak-bentak orang tua, memarahi orang tua. Anak yang durhaka, sikap anak yang demikianlah yang membuat orang tua jauh lebih sakit daripada melahirkan. Jauh lebih sakit daripada melahirkan. Kalau melahirkan, orang tua bisa melahirkan anak, bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Tapi begitu anaknya bersikap durhaka, melawan orang tua, membentak-bentak orang tua, bersikap tidak baik kepada orang tua. Oh, sakit hati, luka, derita yang diderita oleh orang tua dari ibu dan ayah. Jauh lebih sakit daripada melahirkan. Maka sungguh luar biasa sekali jasa orang tua. Nah, kita sebagai anak juga harus mau merawat. Harus mau mempedulikan mereka. Satu orang tua, satu ibu, ayah dan ibu bisa melahirkan beberapa anak. Bisa lebih dari 10 anak. Tetapi lebih dari 10 anak tersebut belum tentu bisa merawat, menyokong kebutuhan orang tuanya. Maka orang tua adalah orang yang sangat berjasa besar. Kita harus mau merawatnya. Nah, di dalam Sigalo-Wada Sutta, Sang Buddha menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama adalah merawatnya. Merawat, ya kita harus merawat mereka. Kalau sudah tua ya kita rawat. Kita sokong kebutuhannya. Kita sokong kebutuhan hidupnya. Kita berikan makanan, minuman, tempat tinggal yang layak untuk mereka. Apabila mereka sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kita berikan pengobatan. Nah, itu adalah merawat orang tua. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan untuk mereka. Melakukan pekerjaan. Apa yang disebut sebagai melakukan pekerjaan? Yang artinya adalah ketika orang tua sudah semakin tua,
kita membantu melanjutkan usaha orang tua. Jangan sampai orang tua yang sudah tua renta, kita paksa untuk terus bekerja. Nah, kita sebagai anak juga harus bisa tahu untuk melanjutkan usaha orang tua. Kalaupun tidak bisa melanjutkan, paling tidak kita bisa menyokong segala kebutuhan orang tuanya. Kan kadang-kadang profesi anak dan orang tua itu berbeda. Nah, bisa jadi anaknya tidak melanjutkan usaha orang tua, tetapi anak dengan profesinya tersebut ia bisa menghidupi orang tuanya. Ya tidak masalah. Yang penting orang tuanya tidak terabaikan. Kebutuhannya terpenuhi semua. Itu yang kedua. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah menjaga garis keturunan, menjaga keluarga. Yang dalam arti adalah menjaga nama baik juga. Menjaga nama baik. Kalau orang tua kita adalah orang tua yang dikenal baik karena memiliki moralitas, kemudian suka menyokong sangga, rajin ke wihara menjadi pengurus, kita ya paling tidak menjaga nama baik keluarga ini. Menjaga keturunan. Menjaga harkat dan martabat orang tua, keluarga. Caranya bagaimana? Ya memiliki tindakan perilaku yang baik. Kalau orang tua sudah dikenal baik, ya paling tidak anaknya juga harus memiliki sifat dan karakter yang baik. Supaya kita bisa tetap melanjutkan tradisi, melanjutkan keluarga, menjaga nama baik keluarga tersebut. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah menjadikan diri kita layak untuk menerima warisan. Harus menjadikan diri kita layak untuk menerima warisan. Memang salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tetapi kalau anak-anaknya tidak layak, tidak pantas untuk menerima warisan, nanti warisannya akan terbuang sia-sia. Nah, kita sebagai anak juga punya kewajiban, yaitu menjaga warisan yang diberikan oleh orang tua kita. Menjadikan diri kita layak untuk menerima warisan. Kalau diberi warisan, ya kita jaga. Warisan tidak hanya sekadar materi, bisa jadi nasihat, dari pengetahuan, keterampilan. Kan orang tua sudah mewariskan begitu banyak pengetahuan, keterampilan. Sudah disekolahkan, bahkan mungkin buka usaha juga didukung. Sudah begitu masih juga ditinggali warisan materi. Nah, kita sebagai anak juga harus bisa menjaga itu semua. Menggunakannya untuk hal yang baik. Jangan menghambur-hamburkan untuk hal yang tidak berguna. Itu kewajiban anak. Kemudian yang kelima, kewajiban yang terakhir adalah ketika orang tua sudah tiada, seorang anak seharusnya melakukan pelimpahan jasa untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Berbuat jasa kebajikan yang diatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal. Atau berbuat jasa kebajikan kemudian dilimpahkan jasa kebajikan itu kepada mereka yang sudah meninggal. Dalam bahasa Buddhisnya, melakukan patidana, melakukan pelimpahan jasa. Tentu kalau kita sudah berpisah dengan orang tua kita yang sudah meninggal, kita tidak bisa memberikan makanan setiap hari, tidak bisa memberikan pakaian, tidak bisa memberikan tempat tinggal. Lantas apa yang bisa kita berikan? Ya kita memberikan jasa kebajikan. Caranya bagaimana? Mengubah makanan, mengubah pakaian, mengubah pemberian-pemberian itu, barang-barang materi, menjadi jasa kebajikan. Yaitu dengan cara didanakan kepada orang yang membutuhkan. Berdana kepada wihara, berdana kepada sangga, berdana kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu cara untuk mengubah harta materi menjadi kebajikan yang kemudian itu kita limbahkan kepada orang tua kita. Dengan harapan semoga orang tua kita berbahagia di alam selanjutnya.
Itu yang harus dilakukan oleh seorang anak. Nah, itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Sesungguhnya di momen Hari Ibu yang kita peringati setiap tanggal 22 Desember, itu mengingatkan kita tentang kualitas orang tua. Terkhusus adalah ibu yang memiliki jasa yang luar biasa sekali. Maka di momen-momen di Hari Ibu ini, ya saya ingin mengajak kepada para bapak dan ibu untuk mengingat orang tuanya. Kalau saat ini orang tuanya masih hidup, ya kita lakukan yang terbaik, kita rawat mereka, kita sokong mereka, supaya hidup mereka juga terjamin, nyaman, dan tidak susah. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita lakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Kita berbuat jasa kebajikan. Nah, biasanya juga sudah menjadi tradisi di Hari Ibu, juga banyak yang melakukan namaskara atau sujud atau sungkem di hadapan ibu dan ayah sebagai bentuk penghormatan anak kepada ibu dan ayah. Nah, biasanya ada sebuah syair yang bisa dibacakan. Syair Pali. Dasa mase ure katua posesi uti karanang ayudigang wasasatang matu padang namamahang. Aku menghormat, aku bersujud di kaki ibu yang telah mengandungku selama 10 bulan, merawat dan membesarkanku. Semoga ibu berusia panjang sampai 100 tahun. Itu salah satu syair yang biasa dibacakan ketika bersujud atau bernamaskara. Nanti setelah acara ini, para bapak dan ibu bisa melakukan itu. Bisa namaskara bersujud di hadapan orang tua, di hadapan ibu dan ayah. Sampaikanlah terima kasih kepada mereka yang sudah berjasa besar. Sampaikanlah terima kasih, kepedulian terhadap mereka. Minta maaflah kepada mereka bila sudah melakukan kesalahan. Dan bertekadlah di dalam diri Anda untuk tidak menyakiti, melukai orang tua. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga di Hari Ibu ini kita semua senantiasa bisa kembali mengingat jasa orang tua kita dengan cara merawat, menyokong mereka atau melakukan kebaikan untuk mereka. Semoga uraian damai ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para bapak dan ibu. Semoga ini bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.